warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ande Hasrawati, kelas kebijakan, Prodi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Kali ini kita akan membahas terkait telaahan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Kita mulai dari pokok permasalahannya, terkait adanya laporan pengaduan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, hampir di seluruh wilayah Indonesia, baik di tingkat kabupaten, kota maupun tingkat pusat, terkait adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan bantuan. Salah satunya yaitu masih banyaknya warga yang kurang mampu, yang membutuhkan bantuan sosial tetapi belum mengikuti data terpadu kesejahteraan sosial atau biasa kita kenal dengan DTKS, atau sudah mengikuti DTKS tetapi belum pernah mendapatkan bantuan sosial. Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, menemukan kesalahan penyaluran bantuan penerimaan manfaat mengakibatkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Adapun hasil audit laporan hasil pemeriksaan LHP pada tahun 2021 ditemukan adanya kesalahan penyaluran program bantuan sosial di masyarakat, dan hal ini terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Dalam laporannya, BPK menemukan sedikitnya ada 6 kesalahan penyaluran bantuan penerimaan negara yang tidak sesuai aturan sehingga membuat penerima manfaat tidak tepat sasaran. Pertama, BPK menemukan penerima bantuan sosial meninggal dunia dalam setahun terakhir, namun masih masuk dalam data keluarga penerima manfaat atau KPM. Kedua, penerima bantuan sosial tidak tercantum baik dalam DTKS tahun 2020 maupun usulan pemerintah kota yang masuk melalui sistem aplikasi yang digunakan. Ketiga, penerima bansos yang bermasalah di tahun 2020 akan tetap teridentifikasi sebagai penerima bantuan di tahun 2021. Keempat, penerima manfaat dengan nomor induk kependudukan yang tidak sesuai atau tidak terdaftar. Kelima, penerima dinonaktifkan tetapi tidak mendapat bantuan. Dan yang keenam, kesalahan terakhir adalah penerima bansos mendapat lebih dari sekali atau ganda. Masalah lain juga teridentifikasi seperti adanya pemotongan tunjangan pendapatan oleh oknum aparat wilayah setempat yang tidak bermoral dengan berkedok penggantian ongkos dan biaya administrasi. Ada juga istilah uang lelah karena membantu mengumpulkan informasi tentang orang-orang yang menerima bansos. Hal ini tentu saja termasuk dalam kategori maladministrasi permintaan imbalan, yaitu permintaan imbalan dalam bentuk uang, jasa maupun barang secara melawan hukum atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna layanan, sehingga inilah yang menjadi salah satu penyebab dari semakin meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Praanggapan dukungan terhadap program SDGs Sustainable Development Goals desa ini merupakan bentuk format kebijakan yang mengadopsi konsep Global Goals for Sustainable Development dunia dan National Goals for Sustainable Development SDGs nasional dengan pemerintah melalui Kementerian Desa, yaitu Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT, melokalkan SDGs nasional menjadi SDGs desa. Lebih mudah untuk mengukur hasil, manfaat, dan dampak pembangunan. Hal ini juga didasarkan pada keputusan Menteri Desa PDTT nomor 13 tahun 2020 yang menyatakan terdapat sebesar 72 triliun dana desa tahun 2021 diarahkan untuk mencapai tujuan SDGs desa. SDGs desa diharapkan menjadi acuan pembangunan desa periode tahun 2020-2024. Bahkan SDGs desa menjadi arah kebijakan pembangunan desa hingga tahun 2030. Fakta dan data yang berpengaruh terhadap persoalan. Berdasarkan fakta dan data informasi tentang peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia, hal ini terlihat dari data proporsi penduduk miskin pada bulan September 2022 yang meningkat menjadi 9,57% menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik
dirilis pada tanggal 6 Januari 2023. Pertama, persentase penduduk miskin sebesar 9,57% pada September 2022 meningkat menjadi 0,03 poin persentase dari bulan Maret 2022 dan turun 0,14 poin persentase dari September 2021. Yang kedua, jumlah penduduk miskin sebesar 26,36 juta jiwa pada September 2022 meningkat menjadi 0,20 juta jiwa dari Maret 2022 dan berkurang 0,14 juta jiwa dari September 2021. Persentase penduduk miskin perkotaan sebesar 7,50% pada Maret 2022 meningkat menjadi 7,53% pada September 2022. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan sebesar 12,29% pada Maret 2022 meningkat menjadi 12,36% pada September 2022. Dibandingkan pada Maret 2022, jumlah penduduk miskin perkotaan meningkat 0,16 juta jiwa pada September 2022 dari 11,82 juta pada Maret 2022 menjadi 11,98 juta pada September 2022. Pada saat yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan meningkat sebesar 0,4 juta orang selama periode yang sama dari 14,34 juta pada Maret 2022 menjadi 14,38 juta pada September 2022. Nilai garis kemiskinan sebesar 535 juta 547 rupiah 535.547 rupiah per kapita dalam per bulan pada September 222 dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar 397.125.000 rupiah atau 74,15% dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar 138.547 rupiah pada September 2022. Rumah tangga miskin Indonesia rata-rata berjumlah 4,34 rumah tangga. Garis kemiskinan rata-rata per rumah tangga miskin adalah 2.324.274 rumah tangga miskin per bulan. Pembahasan dan analisis masalah. Kemiskinan Indonesia terjadi karena gagalnya negara untuk mensejahterakan dan memenuhi hak-hak warga negaranya untuk hidup sejahtera berdasarkan pilar bangsa yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan kemiskinan seseorang terjadi karena ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternal, di mana faktor internal meliputi rendahnya kualitas sumber daya manusia atau SDM dan sikap individu tersebut atau mental. Sedangkan jika didasarkan pada faktor eksternal, yaitu keterbatasan sumber daya alam, sumber daya SDA, tatanan sosial dan kelembagaan dalam masyarakat, kebijakan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, dan persaingan menyebabkan terpinggirnya masyarakat miskin. Penyebab kemiskinan juga bisa karena kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, kondisi kultural dan budaya. Kemiskinan alamiah dan ekonomi muncul dari keterbatasan sumber daya alam, manusia dan sumber daya lainnya, sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak berdampak pada pembangunan. Kemiskinan struktural dan sosial disebabkan oleh hasil pembangunan yang tidak merata, pengaturan kelembagaan dan kebijakan pembangunan. Sementara itu, kemiskinan kultural atau budaya dihasilkan dari sikap atau gaya hidup yang memberikan kesan bahwa kecukupan membuat seseorang terjebak dalam kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi yang mengacu pada kekurangan bukan karena orang miskin menginginkannya, tetapi karena mereka sendiri tidak dapat menghindarinya. Orang miskin memiliki hak dasar yang sama dengan orang lain. Hak-hak yang diakui secara umum adalah pemenuhan kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan dan lingkungan hidup, rasa aman dari kekerasan yang mengancam, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik perempuan maupun laki-laki.
yang digunakan para analis untuk menentukan jumlah penduduk miskin biasanya mendekati pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Selain itu, dari sudut pandang ekonomi, kemiskinan lebih disebabkan oleh ketidakmampuan individu atau sekelompok individu untuk memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar karena kurangnya sumber daya yang digunakan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan menjadi lebih baik secara finansial maupun dalam kaitannya dengan jenis kekayaan lainnya diukur dari aspek pendapatan dan pengeluaran. Selain itu, kemiskinan secara sosial merupakan kondisi ketidaksejahteraan untuk membangun basis kekuatan sosial dalam masyarakat. Kemiskinan juga didasarkan pada faktor sosial masyarakat seperti 1. Sistem pendidikan yang kurang baik dapat menyebabkan orang menganggur dan mengalami kemiskinan. 2. Perumahan yang mahal atau tidak cukup membuat orang terpaksa tinggal di pemukiman kumuh yang kotor dan tidak sehat. 3. Salah mengelola rumah tangga juga dapat menyebabkan kemiskinan. Adapun mengenai strategi pengentasan kemiskinan dilandaskan oleh pemerintah dapat dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu 1. Pertama adalah melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara. Yang kedua, membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan program pemberdayaan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam 3 program, di mana program ini langsung diarahkan pada penduduk miskin, yaitu sebagai berikut. 1. Menyediakan kebutuhan pokok. 2. Mengembangkan sistem jaminan sosial. Dan 3. Mengembangkan budaya usaha. Strategi pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah tercermin dalam program-program sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan sistem jaminan sosial seperti PKH, BLT, Jamkesmas, BPJS Kesehatan, bantuan pendidikan, bedah rumah, dan lain-lain, dan pengembangan budaya kewirausahaan. Selain itu, masyarakat miskin memiliki strategi tersendiri untuk mengatasi kemiskinan. Strateginya adalah meminjam dari lembaga informal, menambah jam kerja, anggota keluarga ikut bekerja, merantau atau menabung atau berhemat. Sedangkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang tata kerja dan penyelarasan kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kota. Impres Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan program simpanan keluarga sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Membangun Keluarga Produktif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dan Permensos Nomor 3 Tahun 2021, seluruh program bantuan dan pemberdayaan pemerintah terkait dengan kepedulian terhadap masyarakat miskin harus berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Sementara itu, DTKS didasarkan pada data kependudukan. Pada dasarnya, permohonan untuk mengikuti DTKS atau permohonan untuk bergabung dengan keluarga penerima kesejahteraan sosial atau keluarga penerima manfaat atau KPM yang merupakan program reguler pemerintah sosial Republik Indonesia seperti sembako, PKH, PBI, menjadi kewenangan daerah kabupaten kota bersama dengan lingkup terkecil pemerintahan yaitu desa dan kelurahan. Selanjutnya yang menjadi landasan hukum atau acuan pemerintah dan seluruh jajaran terkait untuk merancang program penanggulangan kemiskinan diantaranya adalah sebagai berikut. Program penanggulangan kemiskinan dibagi menjadi beberapa klaster. Ada 3 klaster, yaitu program penanggulangan kemiskinan klaster pertama terbagi menjadi 2. Program penanggulangan kemiskinan kelas pertama terbagi atas 5, yaitu Program Keluarga Harapan atau PKH, Bantuan Operasional Sekolah atau BOS, Program Bantuan Siswa Miskin atau BSM, Program Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jamkesmas, Program Beras untuk Keluarga Miskin atau Raskin. Sedangkan program penanggulangan kemiskinan klaster 2 ada 2 bagian, yaitu pertama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM, kemudian Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja pada Karya Produktif. PNPM sendiri terbagi atas PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Perdesaan,
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias, PNPM Mandiri Agrobisnis, PNPM Generasi Sehat dan Cerdas, PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan, Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif, PNPM Mandiri Respect, Rencana Strategi Pembangunan Kampung bagi Masyarakat Papua, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah atau PISEW, Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat atau PANSIMAS, PNPM Mandiri Daerah Tertinggal dan Khusus atau Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus, P2DTK, PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan atau PNPM Mandiri KP, PNPM Mandiri Pariwisata, PNPM Mandiri Perumahan dan Permukiman atau PNPM Mandiri Perkim. Program yang kedua adalah program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja atau padat karya produktif. Kemudian program-program penanggulangan kemiskinan klaster 3, yaitu pertama kredit usaha rakyat atau KUR, yang kedua kredit usaha bersama atau KUBE. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik serta pelayanan publik dan pelayanan administrasi yang diatur dengan pengaturan perundang-undangan. Dengan demikian, penyaluran bantuan merupakan pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara layanan publik yang berwenang untuk mendistribusikan bantuan sosial dalam bentuk apapun. Masalah penyaluran bantuan sosial ini pada dasarnya terkait dengan manajemen pengelolaan terkait data dan informasi, di mana kita ketahui bersama bahwa hampir semua stakeholder yang memiliki peranan dan wewenang untuk menyalurkan bantuan memiliki data penerima manfaat, sehingga akan banyak permasalahan yang timbul di lapangan yang berujung pada pengaduan. Semakin sekaitan dengan masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial sesuai program pemerintah dapat mengajukan permohonan melalui otoritas unsur pemerintah melalui dari tingkat terkecil seperti RT, RW, Kepala Dusun, Lurah di wilayahnya untuk diusulkan menjadi KPM Bansos. Setelah aplikasi pemerintah setempat dibuat, dilakukan kunjungan rumah untuk mengecek kelayakan keluarga sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia. Seseorang dinyatakan sebagai KPM yang memiliki syarat apabila informasi yang diberikan telah lolos proses validasi dan telah ditetapkan sebagai penerima bantuan yang sah. Hal ini juga berlaku untuk jenis-jenis bantuan program pemerintah lainnya. Di sini, pemerintah perlu ditekankan untuk memperbaiki sistem distribusi sehingga bansos akan diterima oleh orang yang benar-benar layak menerima. Dengan kata lain, bantuan bansos yang disalurkan pemerintah tepat sasaran. Kesimpulan dari telah ini adalah SDGs desa adalah pembangunan desa secara menyeluruh yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, aspek kehidupan desa berdasarkan keunggulan dan kearifan lokal. Salah satu ciri khas dari SDGs desa yaitu mempertimbangkan faktor kearifan lokal yang tidak diperhatikan dalam SDGs global dan SDGs nasional. Di mana tujuan dari pembangunan berkelanjutan atau tujuan dari SDGs desa untuk mewujudkan wilayah dan desa yang 1. Tanpa kemiskinan, 2. Desa tanpa kelaparan, 3. Desa sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan desa berkualitas, 5. Berkesetaraan gender, 6. Layak air bersih dan sanitasi, 7. Berenergi bersih dan terbarukan, 8. Berpekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa, 9. Inovasi dan infrastruktur desa, 10. Desa tanpa kesenjangan, 11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan, 13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa, 14. Ekonomi laut desa, 15. Ekosistem daratan desa, 16. Desa damai dan berkeadilan, 17. Kemitraan untuk pembangunan desa, 18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa yang adaptif. Pengentasan kemiskinan merupakan tujuan utama dari program pembangunan ini dan sesuai dengan tujuan MDGs dan SDGs dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional itu atau RPJPN 2005 sampai dengan 2025. Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah cukup berhasil menurunkan persentase tersebut. Namun jumlah penduduk miskin secara angka masih cukup tinggi.
Penanggulangan kemiskinan yang pernah dan sedang diimplementasikan terus menghadapi berbagai tantangan dan nilai-nilai budaya di Indonesia yang beragam. Dari dasar ini sehingga perlu mendorong lahirnya kebijakan yang dikhususkan untuk penanggulangan kemiskinan demi terciptanya masyarakat yang sejahtera. Saran dari saya selaku mahasiswa ilmu kebijakan publik dalam kelas kebijakan publik, yaitu sehubungan dengan kasus tersebut di atas dapat mencapai output yang diinginkan dalam proses pengentasan kemiskinan. Program Projob partisipatoris diarahkan untuk 1. Memperkuat ekonomi desa dan menciptakan lapangan kerja berdasarkan sumber daya lokal melalui akselerasi kebijakan seperti SDGs desa. 2. Meningkatkan sumber daya manusia atau SDM berkualitas dan berdaya saing. 3. Meningkatkan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk yang tercakup dalam program-program jaminan sosial. 4. Terpenuhinya layanan dasar masyarakat di seluruh bidang. 5. Meningkatkan budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, inovatif, dan kreatif. 6. Mendorong peningkatan distribusi pendapatan masyarakat melalui pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. 7. Mendorong peningkatan distribusi pendapatan masyarakat melalui pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. 8. Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah. 9. Pemenuhan kebutuhan energi listrik dan energi terbarukan. 10. Mengembangkan komoditas unggulan dengan pemanfaatan potensi dan keunggulan daerah. 11. Pengembangan pemberdayaan dan penguatan kewirausahaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. 12. Membangun dan memperkuat infrastruktur jaringan di seluruh wilayah di Indonesia sehingga terbangunnya ekosistem digital di desa-desa dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang kuat dan dapat mensejahterakan masyarakat, di mana desa diharapkan menjadi subjek pelaku ekonomi dengan maksud sebagai penyediaan sumber daya atau SDM dan SDA dan hasil bumi yang dapat dioptimalkan sebagai penyokong rantai pasok nasional. 13. Meningkatkan moralitas dan karakter masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai luhur budaya dan keagamaan. 14. Pelembagaan pemerintah yang bersih dan berakuntabilitas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.